Ketika itu panglima yang diutus adalah Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah Suriah, kemudian wilayah Lebanon dan wilayah Palestina. Nah, ketika Khalid menyelesaikan pertempurannya di wilayah Suriah, di wilayah Yarmuk, dan inilah akhir karir Khalid bin Walid. Dia panglima tertinggi, Pak. Sedangkan Abu Ubaidah ketika itu prajurit biasa. Begitu Khalid memimpin pasukan pada perang Yarmuk, pertempuran masih terjadi, tiba-tiba Umar mengirimkan surat. Ditulis oleh Umar, dikirimkan kepada ajudannya, kemudian dikirim menuju Khalid bin Walid. Apa isi surat itu? Khalid dipecat. Padahal dia menang itu dalam pertempuran Yarmuk. Ya. Di saat dia sudah menaklukkan beberapa wilayah di wilayah Suriah, justru Khalid dipecat. Surat itu disampaikan kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kenapa? Karena dalam surat itu Khalid dipecat dan sebagai pengganti panglima tertingginya adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Begitu Abu Ubaidah membaca surat itu bahwa Khalid dipecat dari jabatannya panglima tinggi dan diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, maka kemudian Abu Ubaidah menyembunyikan surat itu, Pak. Subhanallah, ini adab sopan santun yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Yang ngirim surat nanya, kenapa kau sembunyikan? Biarkan Khalid menyelesaikan pertempurannya. Aku tidak ingin mematahkan ujung tombaknya. Pertempuran ini sudah hampir berakhir. Biarkan dia menyelesaikan pertempurannya. Subhanallah, 2 hari kemudian pertempuran itu menang. Jatuh wilayah Suriah ke tangan kaum muslimin. Menang dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid. Begitu pasukan sedang beristirahat, maka Abu Ubaidah mengirimkan surat itu kepada Khalid. Khalid, seorang utusan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, membawa surat ini. Subhanallah, Khalid dipecat, Pak. Khalid, engkau aku turunkan dari jabatanmu sebagai panglima tinggi dan diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Maka kemudian Khalid mengatakan, selamat wahai Abu Ubaidah. Kemudian Khalid nanya, kapan ini surat datang? 3 hari yang lalu. Kata Khalid, kenapa kok tidak berikan 3 hari yang lalu? Kata Abu Ubaidah, Khalid, kita itu bertempur bukan karena jabatan. Kita juga bertempur bukan karena dunia. Kita juga bertempur bukan karena Umar. Tapi kita bertempur karena Allah. Dan kita bersaudara karena Allah. Aku tidak ingin mematahkan ujung tombakmu. Aku tidak ingin menghentikan engkau di tengah pertempuranmu. Aku ingin kemenangan ini menjadi milikmu, supaya sejarah mencatat bahwa engkaulah pemenang dalam pertempuran Yarmuk ini. Maka dipeluk itu oleh Khalid. Bayangkan, Pak, kalau lagi bertempur tiba-tiba dipotong di tengah jalan, bisa kocar kacir itu pasukan. Tapi ini Abu Ubaidah membiarkan Khalid. Begitu Khalid dipecat, komandan-komandan peleton datang kepada Khalid. Khalid, apa-apaan ini Umar? Engkau menang justru dipecat. Harusnya menang kamu naik pangkat, dapat gaji, dapat rampasan perang lebih banyak. Tapi ini malah dipecat. Kita berontak saja kepada Umar. Kita kudeta Umar. Pasukan segini cukup untuk menjatuhkan Umar. Apa kata Khalid? Demi Allah, Umar lebih tahu tentang sebuah kondisi dan situasi daripada saya. Demi Allah, selama Khalid masih hidup, tidak ada pembangkangan terhadap Umar. Selama Khalid masih hidup, tidak ada pemberontakan dan kudeta terhadap Umar. Siapa yang berani mengkudeta Umar, berhadapan dengan Khalid. Aku berjuang bukan karena Umar. Aku bertempur karena Allah. Maka nggak masalah bagiku jadi prajurit biasa atau jadi panglima. Sekarang panglima kalian adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Patuhi dia. Maka pertempuran berikutnya, Pak, itu kemudian dipimpin oleh Abu Ubaidah. Menang. Menaklukkan Palestina, menang. Menaklukkan wilayah Yordan, menang.